34, mata rozakuka ta'ata wal ghaniyu bihi anha fa'lam annahu qad asbagha alaika ni'matan dhahiratan wa batinah. Kata beliau di dalam kata hikmah ini, mata rozaqaka ta'ata wal ghaniyu bihi anha, kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala merizkikan kepada kita ketaatan. Jadi taat itu sebenarnya salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan seorang manusia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sangat dan sungguh keliru ketika ada sebahagian kita yang memahami rezeki itu hanya dalam bentuk materi. Kadang materi yang banyak tapi tidak berkah, tidak ada gunanya juga. Uang yang banyak kemudian anak jadi orang jahat misalnya. Kita tidak bisa didik anak kita, tidak jadi orang anak kita, tidak ada guna rezeki yang banyak itu. Bahkan setelah kita meninggal dunia, rezeki yang kita kumpulkan saat kita hidup ini jadi fitnah, menjadi sumber sengketa di antara ahli waris kita. Justru roh kita yang sudah di alam barzah itu direpotkan. Nah, itulah Allah menyebut di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda, anak keturunan itu kadang-kadang kalau tidak diopeni dengan benar jadi fitnah. Maka oleh sebab itu rezeki ini maknanya luas sekali, bukan hanya dalam bentuk materi. Kesehatan juga bagian daripada rezeki. Bapak Ibu punya harta banyak tapi tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, karena tidak sehat lagi. Tidak ada guna rezeki yang banyak. Pengen makan yang enak, takut kolesterolnya naik, darahnya naik, gulanya naik. Tidak ada guna punya rezeki yang banyak dalam bentuk materinya, tidak dikasih kesehatan. Punya uang yang banyak, harta melimpah, tapi tidak bisa kemana-mana lagi, sudah lumpuh di atas kasur. Jadi rezeki itu luas sekali maknanya, bukan hanya materi. Ilmu yang banyak, itu juga rezeki. Kesehatan itu juga rezeki. Waktu luang, itu juga rezeki. Bagi pengangguran Bapak Ibu, bagi pengangguran rezekinya itu apa? Kalau mereka punya kerja. Tapi bagi orang yang punya kerja, punya banyak ide gagasan, rezeki mereka itu apa? Punya waktu luang. Coba tanya sama orang yang kerjanya itu bukan di satu tempat, dipakai di sini, dipakai di sana, pergi ke sini, pergi ke situ. Kalau kita tanya sama mereka apa yang paling mereka harapkan dalam kehidupan ini, pasti jawabannya waktu luang. Nah, maka waktu luang bagi orang seperti itu rezeki. Bagi pengangguran rezeki itu punya kerja. Jadi rezeki itu sangat relatif, tergantung orang bagaimana yang belum dia butuhkan, ya. Nah, bagi seorang suami yang tidak bahagia dalam berumah tangga dengan istrinya, pasti dia mengidam-idamkan punya istri yang lain. Sedangkan bagi seorang suami yang sudah bahagia dengan istrinya sekarang, kalau istrinya sekarang meninggal dunia, itu musibah bagi dia. Bagi suami yang pertama, mati istri bagi dia itu rezeki, memudahkan dia nikah untuk kali kedua. Bahkan doa dia, kalau perlu cepat mati istri saya cerewet ini. Meninggalnya istri itu rezeki bagi dia. Nah, sedangkan bagi suami yang kedua punya istri soleha, istri soleha itu rezeki bagi dia. Justru kematian istrinya itu musibah berat bagi orang tersebut. Nah, ini beda-beda Bapak Ibu, ya, relatif sekali. Nah, salah satu
dalam pandangan tasawuf, dari sekian banyak bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan kita itu apa? Taat. Ya, kesanggupan kita, kemampuan kita untuk taat kepada perintah Allah. Ya, jadi kapan saja, tidak mengenal usia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, diapresiasi betul di dalam Al-Quran jika ada anak muda. Biasanya kan yang susah taat ini anak muda Bapak Ibu. Dia masih mencari jati diri, identitas diri, pengen ini, pengen itu, ya, pengen coba ini, pengen coba itu. Makin kita larang, makin ke situ dia lakukan. Beda dengan orang tua ini. Ya, kalau sudah tua-tua itu duluan kami dulu kerjain, ya sudah semua. Jadi dia minggir taat aja Bapak Ibu. Jadi sudah kelaziman. Kalau orang tua itu taat itu sudah kelaziman. Justru tidak lazim kalau ada orang tua yang gak taat. Maka oleh sebab itu kalau kita baca di dalam surat Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji jika ada anak muda tapi sudah bisa dan kuat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dipuji sama Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu sekelompok anak muda amanu bi rabbihim, yang taat beriman kepada Tuhan mereka. Karena ketaatan itu, karena keimanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi wa zidnahum huda. Kami berikan tambahan petunjuk yang tidak kami beri kepada orang tua atau kepada orang yang taatnya di masa tua. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak di usia muda, sudah rajin ke masjid, ya, sudah gak mau lagi nongkrong-nongkrong, buang-buang waktu sia-sia di kafe, kerjanya dari satu majelis ke majelis yang lain, pulang kuliah pergi ke tempat belajar yang lain. Nah itu kita patut syukuri Bapak Ibu. Tidak ada nikmat, tidak ada rezeki yang lebih baik daripada itu, ya. Itu rezeki yang paling baik. Orang yang namanya orang tua itu Bapak Ibu, cita-citanya yang paling agung, cita-citanya yang paling besar, dia mau melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Itu cita-cita orang tua. Jangankan kita Bapak Ibu, manusia akhir zaman, nabi-nabi terdahulu saja tidak mau anaknya itu levelnya di bawah mereka. Tidak ada itu. Nabiullah Ibrahim diangkat sama Allah, ini ja'iluka linnasi imama, menjadi imam bagi umat manusia. Apa puas Nabiullah Ibrahim dengan anugerah, dengan rezeki Allah itu? Tidak Bapak Ibu. Masih minta Nabiullah Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, ya Allah jangan saya saja yang jadi imam bagi umat manusia, tapi anak keturunan saya juga. Jadi cita-cita yang paling tinggi, yang paling agung dari seorang bapak, dari seorang ibu, minimal level anaknya itu setara dengan dirinya atau bahkan lebih. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rezeki ini maknanya sangat luas. Nah, salah satu rezeki di dalam ilmu tasawuf yang Allah berikan kepada kita itu apa? Taat. Kemampuan kita melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, mengerjakan ibadah, wal ghaniyu bihi anha, dan merasa cukup dengan ketaatan itu dan mencari yang lain. Pokoknya sudah hidup baik. Nah, ini kan sesuai sebenarnya dengan hadis Nabi. Kata Nabi dalam satu hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih wa indahu quti yaumihi faka'anna ma hiya zallahu dunya kullu. Kata Rasulullah, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang bangun pagi keadaannya aman, tentram, sentosa, penuh
penuh dengan kedamaian, tidak ada konflik, tidak ada sengketa dengan siapapun. Ini ada orang Pak, sebagian daripada kita kalau ada orang telepon, sakit kepala dia. Orang nagih utang, nagih proyeknya belum selesai. Sakit kepala aja itu saya. Kenapa nggak diangkat HP-nya? Ini kalau kita angkat sakit kepala Ustaz. Itu mana ada tenang lagi hidup seperti itu. Habis ngerjain proyek, saya punya teman itu Bapak Ibu. Kalau sudah ngerjain proyek ini mungkin Pak Mahdi sudah pengalaman yang gini-gininya. Habis ngerjain proyek ganti HP teman saya. Nanti kasih tahu lagi, Ustaz ini nomor saya yang baru. Lah kemarin kan baru ganti HP 1 tahun yang lalu. Udah ganti lagi ini Ustaz. 1 tahun sekali. Saya pulang dari Mesir 2012 sampai hari ini belum pernah ganti nomor HP. Teman kita itu setiap tahun dapat proyek, selesai proyek ganti HP. Entah kenapa ada orang seperti itu. Tapi kalau kita ukur orang seperti itu dengan hadis Nabi, itu hidupnya tidak tentram, tidak bahagia, Bapak. Dikejar-kejar terus dengan masalah. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah, man asbaha aminan fi sirbihi. Kalau ada orang bangun pagi-pagi aman sentosa, penuh kedamaian hidupnya, mu'afan fi jasadih, jasadnya itu sehat, afiat, tidak sakit-sakitan, tidak encok, bangun pagi enak, nggak sakit pinggang, nggak sakit lutut, pergi ke masjid ringan badannya. Wa indahu qutiyomi, dia punya sarapan yang cukup untuk dia konsumsi di pagi itu, di siang itu, dan untuk malam harinya. Kata Rasulullah SAW, faka'anna mahiyazan lahu dunia, seolah-olah dunia ini sudah diberi semua oleh Allah kepada orang itu, ya kan? Itu kan 3 kebutuhan pokok manusia itu, Bapak. Hidupnya damai, fisiknya sehat, gak sakit-sakitan. Yang ketiga, dia punya makan dan minum yang cukup. Tidak harus nahan-nahan lapar. Itu udah mewah sekali hidup kita itu. Udah usah mikir yang enggak-enggak. Kadang-kadang yang membuat hidup ini beban itu pikiran kita yang enggak-enggak itu, Bapak. Offset, overthinking, buat standar hidup terlalu tinggi. Bahagia kalau punya mobil mewah. Itu kan yang membuat repot hidup kita itu pikiran kita. Bahagia kalau pergi acara pesta nikahan anak teman ditaruh di kursi VVIP. Kalau disuruh antri murung hatinya itu. Ada orang yang model seperti itu, Pak. Buat standar kehidupan merepotkan diri sendiri. Atau standar kehidupannya diatur dengan kehidupan orang lain. Lihat teman baru pensiun tapi sudah buat rumah besar, sudah susah ya. Ya, semua saya kok jelek. Jadi dia menstandarkan hidup bahagia dia dengan standar hidup orang lain. Nah, dan itu banyak Pak di masyarakat kita. Ya, maklum umat akhir zaman fitnahnya banyak. Ya, bukan itu, standar hidup itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, maka jika ada orang yang merasa sangat berterima kasih kepada Allah atas rezeki ketaatan, dekat dengan Allah, rajin ibadah, wal ghaniyu bihi anha, dan merasa itu sudah sangat mewah, barang mewah, ya, sudah bisa ke masjid itu udah barang mewah itu, kita syukuri. Maka Imam Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, munajatnya apa itu? Beliau salah satu munajat yang paling sering didoakan, dipanjatkan kepada Allah oleh Imam Ali bin Abi Thalib kadang-kadang di hadapan Rasulullah. Maka sebagian ulama mengatakan itu hadis. Ya, hadis itu kan tidak selalu yang harus diucapkan oleh Rasulullah. Ada hadis namanya hadis takriri. Hadis takriri itu, Bapak Ibu, ucapan atau perbuatan sahabat
sahabat yang dilakukan atau yang diperdengarkan di depan Nabi Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad tidak membantah ucapan itu hadis takriri namanya. Dan kadang-kadang ini lebih banyak. Jadi Rasulullah tidak pernah ucapkan itu, Nabi Muhammad juga tidak pernah lakukan itu, tapi dikerjakan oleh para sahabat atas pengetahuan Rasulullah, namun Rasul tidak pernah perintah, juga ada larang. Itu namanya hadis takriri. Contohnya banyak sekali. Bapak Ibu, mohon maaf, sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu seumur hidup sampai Rasulullah wafat, beliau tidak pernah kerjakan itu. Nabi Muhammad tidak pernah sholat 2 rakaat qoblal maghrib, tidak pernah itu. Nah terus kita ini kerjakan, kan Bapak Ibu sering nih ngerjain 2 rakaat sebelum maghrib, rawatib qobliyahnya. Dari mana itu kita ambil dalilnya? Dari pekerjaan sahabat Rasulullah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kunna nusalli raka'atain ba'da ghurubi syamsi. Kami ini sering sekali mengerjakan 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari, setelah azan sholat isya, sebelum iqamah sholat isya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ana wa lam ya'murna wa lam yanhana. Rasulullah mengetahui kami melakukan 2 rakaat itu, tapi dia tidak pernah merintahkan kami dan juga tidak melarang kami. Itu namanya sunnah takririyah. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib dalam salah satu munajatnya beliau berdoa, kafani izzan an aku nalaka abdan. Cukuplah ya Allah, saya ini menjadi orang mulia, punya Tuhan seperti dirimu. Wa kafani fakhran antaku wa kafani izzan an takuna li rabban wa kafani izzan an akuna laka abdan. Cukuplah ya Allah, saya menjadi orang mulia dengan berstatus menjadi hamba, dan cukuplah saya sombong, menjadi orang sombong semata-mata menjadi hambamu yang taat di dalam menjalankan ibadah. Itu doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kita ini Pak berbangga diri karena menjadi hambanya Allah, bukan berbangga diri dengan yang lain-lain dalam ilmu tasawuf. Mulianya kita itu karena kita berstatus menjadi hambanya Allah. Dan itu sesuai sekali dengan firman Allah di dalam Al-Quran, man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Barang siapa yang ingin mencari harga diri yang baik, maka carinya sama Allah, kata Allah. Man kana yuridul izzah, barang siapa yang mau mencari kemuliaan hidup, al-izzah di situ maknanya kemuliaan hidup. Fa innal izzata lillahi jami'a, kemuliaan hidup itu ada di tangan Allah. Dulu Bapak Ibu, Rasulullah itu orangnya cepat baperan di masa-masa awal dakwah itu. Rasulullah kan tahu yang beliau dakwahkan ini benar, yang beliau dakwahkan ini ajaran agama Allah. Tapi kok ada orang yang nolak, ada orang yang maki-maki beliau. Sedih Rasulullah itu. Dinasihati kemudian sama Allah, wala yahzunka qauluhum fa innal izzata lillahi jami'an. Muhammad, janganlah ucapan mereka itu membuat kamu mudah sedih, karena kamu tidak mencari kemuliaan di hadapan mata manusia. Bapak Ibu, kita ini biasanya kalau mencari kemuliaan di hadapan manusia, kalau dimaki kita sedih, karena ridho yang kita cari itu kan ridhonya manusia. Kalau manusia yang kita harapkan ridhonya itu justru sebaliknya, dia mengacuhkan kita, dia menjauhkan dirinya dari kita, bahkan merendahkan harkat diri kita, kita sedih. Tapi kalau orientasi hidup kita itu cari kemuliaan sama Allah, apapun yang dilakukan oleh manusia kita tidak peduli Bapak Ibu. Karena bukan pujian mereka yang kita harap. Yang kita harap adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kafani izzan antakuna li rabban, cukuplah saya menjadi orang yang mulia karena punya Tuhan seperti dirimu. Dalam munajatnya itu ya. Dan itu sering kita baca ayatnya Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzihul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah itu memuliakan siapapun yang ingin dimuliakan. Wa tuzillu man tasha, dan juga Allah akan menghinakan siapapun yang ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, betapa mulianya Fir'aun itu Bapak Ibu. Tapi kalau Allah sudah ingin menjatuhkan Fir'aun, ya jatuh juga. Tapi sebaliknya Talut, rakyat jelata itu Talut, orang paling miskin, nggak sekolah, dipandang sebelah mata oleh masyarakatnya. Bani Israel minta, berdoa selalu agar mereka dianugerahkan seorang pemimpin hebat, seorang pemimpin kuat yang visioner. Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjuk Talut, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah mengangkat Talut menjadi raja kamu. Protes Bani Israil, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut itu bisa menjadi raja kami? Nah, wa nahnu ahaqqu bil mulki min, kami ini lebih berhak menjadi raja daripada Talut. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tak punya banyak duit. Dari dulu itu ternyata genetiknya manusia. Jadi pemimpin itu harus punya banyak rupiah. Kemarin saya ngopi lah dengan beberapa orang partai itu, cerita tentang calon kepala daerah ke depan. Itu syaratnya kan kalau kabupaten kota 6 kursi, ya Pak ya, 6 kursi. 6 kursi di DPR baru bisa diusung sama satu partai. Itu harga satu kursi 250 juta, itu paling murah. Ya Pak Ibu saya. Wah, 250 juta. Iya. Berarti kalau 6 kursi itu 1,25 M, besar sekali. Besar bagi Ustaz, kecil bagi calon wali kota katanya. Akhirnya saya ingat betul ya, kayaknya jadi pemimpin itu dari dulu harus banyak duit. Tahun itu dianggap sepele sama Bani Israel, kenapa? Nggak ada duit ya. Tapi karena Allah sudah angkat dia jadi pemimpin, ya jadi. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya. Nggak ada duit, tiba-tiba jadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bilang kun, ya saya kun, pasti jadi. Maka oleh sebab itu al-izzah, al-zillah, izzah itu kemuliaan dalam hidup, zillah kehinaan dalam hidup, hakikatnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Kafani izzan, cukuplah saya mulia, bukan karena banyak harta, bukan karena status sosial, bukan karena dipuja-puja oleh pengikut, tapi mulianya antakuna li rabbika, karena engkau menjadi Tuhan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan cukuplah saya berbangga diri menjadi seorang hamba yang terus menyembah dirimu. Situ ya. Maka Bapak Ibu, orang-orang hebat, cerita-cerita dalam Al-Quran, mereka tidak pernah menyombongkan kehebatan mereka. Itu sebenarnya Bapak Ibu, Nabiullah Isa dengan anugerah mukjizat yang Allah beri itu, sah dia jadi Tuhan, sah dia jadi Tuhan. Nabiullah Isa itu kalau mau sombong-sombongkan, kalau di tempat kita orang yang bisa bahasa Suryani saja ngangkat diri jadi walinya Allah kan. Bisa bahasa semut, bisa bahasa jin, malaikat, udah jadi wali Allah gitu kan. Nabiullah Isa Pak, dengan kemewahan mukjizat yang Allah beri itu sudah sah. Selevel lagi jadi Tuhan itu sudah sah. Lahir nggak punya bapak, ya kan? Tiba-tiba lahir
Kecil masih hitungan 1-2 hari sudah bisa ngomong. Ngomongnya bukan tilo seperti anak kecil, mama, mama, ibu, bukan. Ya, wajah adani mubarakan fa'asyarat ilaih. Tanya sendiri sama bayi itu, kenapa dia bisa ada dalam perut saya, kata Maria sama pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu bilang kepada Maria, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Atau ibu, gimana mungkin kami bisa berbicara dengan anak bayi yang baru kemarin lahir? Tiba-tiba ngomong bayi itu, duduk di apa? Ngeri juga itu, bayi pakai pampers duduk. Masih pakai pampers lah bahasa kita itu. Ini Abdullah, sambil angkat-angkat tangan itu. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hambanya Allah. Ataniyal kitab, kelak saya akan diberikan kitab suci Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan mengangkat saya menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah akan menjadi keberkahan, akan menjadikan keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan saya senantiasa akan mewasiatkan kepada umat manusia untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, madu tuhaya, selama saya masih hidup. Wa awsani wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiyya, dan Allah memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku dan untuk tidak menjadi orang yang keras hati dan kepala. Itu anak bayi 2 hari Pak udah ngomong itu. Jantunan kan orang dengarnya. Ini anak 2 hari udah ngomongnya seperti orang usia 60 tahun. Itu Nabiullah Isa Pak. Itu belum lagi waktu udah besar Nabiullah Isa udah jadi nabi. Apa penyakit yang gak bisa disembuhkan Nabiullah Isa? Pokoknya dokter spesialis bangkrut lah waktu itu. Fakultas kedokteran tutup Pak. Yang udah mati pun bisa dihidupkan. Ya, maka Allah menasihati Bani Israel yang kelewatan batas mengkultuskan Nabiullah Isa itu. Wala taqulu, gimana itu? Wala taqulu 'alallahi ilal haq innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah. Jangan ngomong sesuatu berlebihan tentang Nabiullah Isa. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah. Isa itu putranya Maryam, hanya Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Tetapi ruhnya Allah dihembuskan ke dalam perutnya Maryam sehingga dia menjadi, meskipun ibunya tidak pernah menikah. Wala taqulu salasa intahu khairul lakum. Jangan bilang Tuhan itu trinitas, satu Tuhan itu esa, Allah Subhanahu wa taala. Isa itu bukan siapa-siapa, dia hanya manusia biasa. Nah, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Nabiullah Isa punya kemewahan mukjizat seperti itu pun tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh, tidak pernah malu mengaku dirinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Pak diberi